أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. ولقد أوصانا ربنا بتقواه، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-bapak, saudara hadirin kaum muslimin, mukminin, jamaah Masjid Jami' Al-Mujahidin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini tepat tanggal 13 Rajab. Betul? Ya. Nah, seharusnya ayam ulbit ini. Udah sahur belum? Agak tahu Pak Ustaz. Oh ya. Baik. 13 Rajab, sebentar lagi berarti kita puasa. Ba'da Rajab ya'ti Sya'ban. Ya. Ada sebuah riwayat yang sampai kepada kita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan, lafaz ini katanya ada yang lemah. Tapi dikuatkan dengan lafaz yang lain yang Nabi mengatakan wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sya'ban, dan berkahi kami pada bulan Ramadan. Ya. Jadi 3 pada bulan ini kita mohon keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau lafaznya hanya wa ballighna Ramadan, sampaikan usia kami pada bulan Ramadan, ini tidak mencakup barokah itu. Karena kenapa? Banyak orang yang sampai usianya pada bulan Ramadan tapi nggak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana bentuk ketidakberkahannya? Ya, dijadiin dia malas beribadah pada bulan suci itu. Ya. Tidak semangat puasa, tidak semangat tarawih. Justru yang mubah-mubah semangatnya. Kolak semangat, ya. Gorengan semangat, ya. Oke. Apalagi semangatnya? Es buah semangatnya. Kekenyangan, tarawihnya jadi malas. Nauzubillah. Ya, maka wabarik lana fi Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan usia kita pada bulan Ramadan. Karena kalau sudah berkah pasti sampai gitu ya usia pada bulan Ramadan. Salawat serta salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah qudwah hasanah bagi kita, suri teladan dan panutan kita. Mudah-mudahan dengan mengkaji sirah beliau menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada bulan Rajab ini riwayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diperjalankan pada suatu malam ya dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis langsung naik ke langit ke-7. Waktunya singkat sekali,
hanya 1 malam, bahkan kurang dari 1 malam. Ya, dari ba'da isya sampai sebelum fajar. Singkat luar biasa. Sementara kalau hitungan logika kita kagak akan nyampe itu. Ya, kecepatan cahaya saja per detik itu luar biasa ya, 299 juta meter per sekon gitu. Artinya 299.000 kilometer per detik. Ya, kecepatan cahaya. Jadi cahaya matahari sampai ke bumi itu ya Allah itu butuh waktu 8 menit baru sampai cahaya. Coba 8 menit baru nyampe ke bumi. Ya, padahal jarak antara matahari ke bumi kita 150 juta. Ya, 150 juta kilometer. Gimana kalau batas langit ke sana? Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa jarak bumi sampai batas alam semesta ini perhitungannya berapa? Ya, 25 miliar tahun. Aduh, agak kebayang saya. Tapi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Hanya setengah malam Nabi sampai ke langit ke-7 menerima perintah tentang salat. Artinya apa? Ya Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak. Ya, yang mustahil bagi logika kita, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua, salat ini nggak perlu perantara. Ya, sebagaimana ibadahnya orang-orang lain di luar Islam itu butuh perantara untuk ibadah. Ya, butuh patung, butuh orang mati. Gitu. Kita nggak butuh itu. Langsung Allah katakan, kalau mau ketemu aku, silahkan. Ya, ud'uuni astajib lakum. Langsung aja mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mukadimahnya kebanyakan Ustaz. Oh, enggak apa-apa. Ya. Baik, Iwa rahimahullah, kita sudah sampai ini ke sirah kita. Ke al-marahilud dakwah al-islamiyah fi hayatin Nabi. Ya. Fase-fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau masih hidup dan kita baru masuk ke ad-dakwah sirran. Nabi berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Udah ini udah belum nih? Belum, Pak Ustaz. Atau lupa. Ya. Baik. Silakan dibuka halaman 67. Kagak ada yang buka ini. Aduh. Ketik-ketikin aja Pak. Baik. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nanti juga sampai kita pada peristiwa Isra Mi'raj itu ya. Insyaallah sampai kita. Asalkan istiqomahnya, kajian sirah selesai 1 kitab, keren udah. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bada'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastajibu li amrillah. Maka mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Ya. Setelah kemarin terima wahyu tentang dakwah itu. Fa akhadha yad'u ila ibadatillahi wahdahu wa nabadhal asnam. Maka belum mulai berdakwah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya dan membuang semua jenis berhala itu. Ya. Dalam bahasa Arab, ada 2 macam penyebutan berhala yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Ya. Pertama adalah sonam. Sonam itu patung tapi ada bentuknya. Ya. Biasanya bentuknya makhluk hidup, biasanya manusia. Ya, maka disebut sonam. Jamaknya asnam. Yang kedua, wathan. Wathan itu patung juga tapi enggak berbentuk. Ya, jamaknya authan. Maka bisa jadi ini pohon bentuknya. Bisa jadi batu, bisa jadi apa ya? Apa aja pokoknya dikatakan keramat. Ya, seperti itu. Nah, walakinnahu kana yad'u ila dzalika sirran. Akan tetapi bermula dakwah ini dimulai dengan
sembunyi-sembunyi. Saya kedengeran bindeng nggak? Kok bindeng sih? Oh, saya nggak terlalu bindeng kan? Nah, enggak. Ya, sembunyi-sembunyi. Hadaran min waqa'il mufaja'ah ala Quraisy. Yang dikhawatirkan adalah apa? Ya, orang-orang Quraisy terperanjat kalau langsung didakwahi secara terang-terang. Antum bisa bayangkan, ya, dari semenjak berhala masuk ke Mekah pada saat itu, ya, dibawa oleh Amr bin, lupa saya namanya, ya, dibawa. Jadi dia pergi gitu jalan-jalan, orang yang suka pesiar ini, Amr ini, pergi jalan-jalan, dilihat orang Syria ya pada saat itu, orang Iran gitu. Kok mereka nyembah patung? Akhirnya ada inisiatif dia, ingin bisikan dari iblis kali ya. Kayaknya kita bawa aja patung. Akhirnya dikasih hadiah dia patung, dibawa ke Mekah. Ya. Nah, bertahun-tahun itu ya, sampai banyak sekali patung di sekitar Ka'bah itu. Sampai disebutkan 360 patung lebih. Kebayang. Ya. Sampai di setiap rumah pun ada patung. Macam-macam bentuk patungnya. Yang di rumah itu macam-macam lagi. Ya, ada yang dari kayu, ya, ada juga yang bikin dari besi, ada juga yang bikin dari bahan makanan, ya, dari tepung dibikin, ya. Ketika musim paceklik dimakan patungnya, lapar dia ambil hidungnya makan, ya kan? Pokoknya logikanya itu nggak nyambung, ya. Itulah kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menyesatkan manusia seperti itu, ya. Apa yang nggak masuk logika jadi dilogikakan, ya, seperti itu. Nah, khawatir gitu ya, terperanjat kaum kafir Quraisy kalau akan didakwahi dengan terang-terangan, allati kanat muta'assibatan lisyirkiha wa wathaniyatiha. Karena sudah mengakar itu, ya, apa nama, peribadahan, kedekatan dengan patung-patung mereka sudah sangat mengakar. Sesuatu yang sudah mengakar itu susah untuk dihilangkan secara sekaligus, apalagi langsung frontal begitu, ya. Baik. Nah, falam yakun alaihi salam yadhharu da'wata fil majalis al-umumiyah li Quraisy. Maka Nabi SAW nggak pernah menunjukkan dakwah secara terang-terangan ya di tempat-tempat pertemuan mereka. Ya, pertemuan orang-orang kafir Quraisy nggak pernah. Baik. Walam yakun yad'u ila man kanat tashudduhu ilaihi silatun qaribah au ma'rifatan sabiqah. Dan Nabi pun nggak pernah mendakwahi orang-orang yang belum kenal sama sekali. Ya, oh, Haji Maskur belum kenal. Orang udah kenal, Haji, Haji yuk, gitu. Ya, Haji Hairul belum kenal, dah kenal, Haji, Haji yuk, itu satu-satu didakwahi. Ya, Pak Haji Fauzi belum kenal, kalau udah kenal, Haji, Haji yuk, satu-satu didakwahi. Ustaz Eko juga begitu, ya, didakwahi. Baik. Nah, wa kana fi awaili man dakhala al-Islam min haula, dan di antara mereka yang masuk Islam pertama kali, ya rahmatullah, siapa di antaranya? Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ya, istri beliau. Dari sini kita belajar bahwa Nabi mulai dakwahnya itu dari orang yang paling dekat dengan diri beliau. Ya, siapa yang paling dekat dengan kita? Orang tua, ibu bapak, atau yang selama ini ya siang malam sama kita? Siang malam sama kita tentunya ya. Istri kita bagi yang sudah punya istri, yang belum ya orang tua yang paling dekat. Ya. Nah, ini juga pelajaran buat kita, wa rahmatullah, bahwa kebaikan itu kita awali dengan orang yang paling dekat.
ya, istri kita, anak-anak kita, ya, baru pindah ke tetangga. Oke. Nah, wa Ali bin Abi Thalib pada saat itu masih sangat belia beliau. Ada yang mengatakan usianya 10 tahun, ya. Ada yang mengatakan kurang dari itu, ada yang mengatakan lebih dari itu, 15 tahun segala macam, ya. Nah, Ali kenapa masuk Islam berawal? Karena memang tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau anaknya paman Nabi, ya, Abu Thalib. Abu Thalib ini sosok paman yang hidupnya sangat sederhana, bahkan dikatakan sangat miskin, ya, yang di bawah rata-rata kalau pada saat itu, ya. Maka ketika Nabi sudah mapan, sudah nikah, pada saat itu maka beliau mohon izin pada pamannya, ya, ya paman, saya mau adopsi satu aja, ya, dari saudaraku. Dikasihlah Ali. Ali yang dilihat oleh Nabi SAW paling cepat, paling cerdas kalau menerima kebaikan. Ya, jadi kalau ngadopsi itu, Iwabullah di sini juga kita belajar. Ya, ngadopsi yang korobahnya, kerabatnya lebih dekat kepada kita. Kalau memang harus ngadopsi, ya, jangan yang jauh, ya, kekerabatnya yang jauh, karena nanti akan timbul masalah-masalah. Ya, pertama ya masalah warisan, ya. Yang kedua pokoknya masalah. Ntar kita bahas kalau perlu dibahas. Ya. Kemudian yang ketiga wa Zaid bin Harithah maulahu alaihi salatu wassalam wa mutabannahu. Yang ketiga adalah Zaid bin Harithah. Ini awalnya budak beliau, tapi akhirnya diangkat oleh Nabi SAW setelah dimerdekakan. Ya, yang nanti kita akan ketemu riwayatnya itu Zaid bin Harithah ini nikah, ya, sama Zainab binti Jahash, ya, orang cantik Zainab itu, ya. Sementara Zaid bin Harithah itu keturunan Afrika, hitam, ya, ya nggak ganteng banget lah gitu, ya, oh jelek, mana, ya, dia nikahin sama Zainab oleh Nabi SAW. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Ya, Zainab khawatir kekufuran dari Islam, beliau minta cerai, ya, minta cerai. Setelah cerai oleh Zaid, bingung Nabi SAW, ini siapa yang menyelamatkan, ya. Maka Allah sendiri yang perintahkan kepada Nabi untuk menikahi Zainab. Luar biasa, ya. Nah, kita akan ketemu dengan riwayatnya. Kemudian yang keempat wa Abu Bakar ibni Abi Quhafah, ya, Abu Bakar bin Abi Quhafah. Ini yang Abu Bakar As-Siddiq ini. Gelarnya diberikan oleh Nabi SAW As-Siddiq karena ketika selesai Isra Mi'raj, di mana semua orang tidak percaya dengan peristiwa itu, ya, bahkan ada beberapa sahabat yang sampai keluar dari Islam karena peristiwa ini, maka kesaksian Abu Bakar yang mengatakan kalau memang Muhammad yang menyatakan itu, maka saya beriman. Maka dikasih nama, dikasih gelar As-Siddiq, ya, yang selalu membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Nabi, walaupun di luar logika beliau. Nah, begitulah seorang yang beriman. Harusnya selama itulah ayat Allah, selama itu adalah wahyu dari Allah, selama itulah hadis, kita terima. Sekarang banyak imam rahimahullah yang tidak percaya dengan hadis, ya, sampai disebut dengan kaum mungkarul hadis, ya, mereka yang tidak terima hadis itu, hanya percaya sama Al-Quran doang, ya, hadis-hadis nggak percaya, repot ada, ya. Gimana kamu sholat kalau nggak percaya hadis gitu, ya. Gimana mandi janabah, apalagi, ya, hadis itu yang. Baik. Kemudian wa Utsman bin Affan, ya, Zubair bin Awam, wa Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, semua itu adalah orang yang pertama masuk Islam. Yang disebut-sebut ini wa rahmatullah rata-rata orang yang terkenal dengan
logikanya, dan terutama dengan kekayaannya, orang kaya gitu, ya, orang terpandang. Walaupun juga ada yang miskin. Ya, baik. Fakana haula yatalaqqawna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sirran. Mereka bertemu dengan Nabi diam-diam. Wa kana ahaduhum idza arada mumarasata ibadah min al-ibadat, dan ketika mereka saatnya mau beribadah, mempraktikkan ibadah, dzahaba ila sya'ab Makkah. Mereka pergi ke pinggir kota Makkah, jauh dari penglihatan manusia. Begitu awal-awal, Pak. Ya, jadi keluar dari Mekah, cari tempat sembunyi-sembunyi. Nggak ada yang lihat mereka beribadah, nggak ada yang lihat mereka sholat. Ya, ya, yastakhfi fiha an anzari Quraisy. Mereka sembunyi dari pandangan orang-orang kafir Quraisy. Kapan mereka pergi? Ya, biasanya mereka pergi itu kalau sebelum subuh itu, pokoknya sebelum terbit matahari. Ya, kalau ini setelah terbenam matahari, pokoknya kagak dilihat oleh orang. Ya, nggak dilihat oleh orang. Kalau ibadah siang-siang masih kelihatan. Nah, di sinilah hikmahnya kenapa dulu disyariatkan juga sholat itu dua-dua, Pak. Maka awal-awal disyariatkan sholat itu 2 rakaat dan belum ditentuin waktunya. Ditentuin waktunya ketika setelah Isra Mi'raj. Ya, 5 kali sholat. Nah, ntar kita cerita tentang Isra ya. Kapan Pak Ustaz? Nanti ada materinya. Sabar aja. Ya. Nah, baik. Seharusnya sekarang Pak Ustaz. Itu bulan Rajab ini. Sabar aja Pak Haji. Ya. Baik. Kemudian, thumma lamma arbal ladzina dakhalu fil Islam ya ala thalathin. Ketika semakin hari semakin bertambah orang yang masuk Islam. Ya. Beginilah kalau orang yang fitrahnya suci, bagus, ya, kebenaran itu akan mudah sekali merasuki hatinya. Ya, setiap hari ada aja yang bertambah. Ya, setiap hari ada yang masuk Islam. Tapi kalau hati sudah dipenuhi dengan keburukan, kebusukan, repot ini mau menerima hidayah. Ya, ada sebuah riwayat rahimahumullah, Ummu Jamil. Kenal Ummu Jamil? Ada yang tahu? Nggak tahu Pak Ustaz, siapa Ummu Jamil? Sama saya juga nggak kenal Pak. Ya, Ummu Jamil ini istrinya pentolan kafir Quraisy, Abu Jahal. Ummu Jamil namanya. Sama jahatnya dengan Abu Jahal. Ya, ini mas tali mata uang nggak bisa dipisahin jahatnya. Ya, Abu Jahal jahat banget, istrinya juga jahat banget. Ya, sampai disebut dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Abu Jahal, ya, Abu Lahab ya, ya disebut. Ya. Sampai apa yang terjadi? Suatu saat Mujamil ini bawa batu, Pak, batu besar. Ngapain dia potong-potong batu? Ya, lihat Nabi dan Abu Bakar di depan Ka'bah, disamperin sama Mujamil. Ya, Abu Bakar, ya, di mana sahabatmu Muhammad? Ya, Nabi berada di depan Rasulullah SAW, nggak dilihat Pak. Ya, mana dia? Heran Abu Bakar, masa dia nggak ngelihat sih kan itu? Di mana? Dia mau juga ditanya, di mana mau ngasih tahu ya? Nah, gitu. Mau ngasih itu, oh di sini pasti nggak percaya dia kan, nggak ngelihat. Ya, mencak-mencak, oh, gak jawab-jawab, mana sih kan? Nah, akhirnya ditanya nggak jawab, dijawab-jawab, pergi dia, Mujamil. Ya, setelah pergi Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, tadi Ummu Jamil masa nggak ngeliat antum? Ya, apa jawaban Rasulullah? Wahai Abu Bakar, bagaimana dia mau melihat saya? Bagaimana dia akan bisa melihat saya? Ya, mata yang kotor, hati yang hasad, kata Nabi SAW, ya, hati yang penuh kebusukan, tidak akan mampu melihat saya. Masya Allah. Ya, begitu juga nanti, wah, kita akan lihat Nabi pada hari kiamat.
Allahumma sholli ala sayyidina. Kecuali yang nggak bisa ngelihat. Ya, aduh, ngeri-ngeri sedap ini Pak. Kalau hari kamar kita nggak bisa ngelihat Nabi. Ya, ada lagi satu riwayat, loh, saya kalau cerita ini merinding juga ya. Suatu saat di waktu orang pulang, Siti Aisyah radhiyallahu taala lagi malam-malam lagi apa? Lagi jahit beberapa baju. Ya. Dulu nggak ada lampu begini Pak, listrik kagak ada. Lampu apa yang dipakai? Iya lampu minyak gitu kan? Malam-malam Siti Aisyah radhiyallahu taala anha lagi jahit. Tiba-tiba apa mungkin caranya? Jatuh itu jarumnya Pak. Ya, ketika jatuh, mati juga lampu. Coba itu. Gimana nyarinya jarum? Ya, tengah malam mati lampu, gelap kan? Nah, tidak lama setelah itu masuk Rasulullah SAW. Ya, ketika masuk Rasulullah SAW, tadinya yang ruangan itu gelap jadi terang, Pak. Karena cahaya wajah Nabi SAW. Ya, Siti Aisyah yang bicara tadi. Ya, ya Rasulullah, betapa terangnya cahaya wajahmu. Ya, semoga Allah memberkahimu ya Rasulullah. Ya, apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, ya, wajah ini nanti akan bisa dilihat oleh seluruh umatku. Ya, kecuali kata Nabi, mereka yang bakhil. Mereka yang bakhil. Tahu bakhil? Pelit. Ya, ya Allah. Siapa yang bakhil ya Rasulullah? Ya, mereka yang bakhil kata Nabi. Ya, mereka yang kalau udah sebut namaku, dia tidak berselawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, ada kisahnya gitu Pak. Ya, Masya Allah. Baik, kita kembali sini ya. Kesana kemarin Pak Ustaz cerita. Nah, baik, setelah sampailah jumlah para sahabat 30 lebih, ya. Ma baina rajulin wa imra'atin, ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan yang masuk Islam, Pak. Ikhtarahum li Rasulullah SAW dar ahadihim. Maka Nabi SAW memilih satu rumah di antara mereka. Untuk ngapain? Ya, untuk mereka diajarkan Islam. Ya, ketika ada wahyu sampai supaya mereka bisa diajarkan langsung. Ya. Nah, wa huwa Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, rumahnya Abul Arqam bin Abul Arqam. Nah, rumahnya Arqam bin Abil Arqam ini berada di pinggiran Mekah, Pak. Dan menghadap rumahnya itu tidak seperti biasanya, ya, menghadap ke mana? Ya, ke Ramai gitu. Ya. Tapi dia menghadapnya kayak membelakangi kota Mekah. Dan tempatnya agak tinggi. Sehingga susah bagi orang untuk ini misalnya. Ya, maka kalau itu dijadiin tempat oleh Rasulullah SAW, lebih kondusif lah. Ya, malam-malam ngendap masuk rumah, nggak ada yang tahu. Dipilihlah rumah ini, ya, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, yaltaqi bihim fiha lihajatil irsyad wa ta'lim. Mereka bertemu di situ untuk apa? Mendapatkan pengajaran, ya, dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat hasilat ad-da'wah fi hadhihi al-fatrah ma yuqaribu 40 rajulan wa imra'atan dakhalu fil Islam. Dan hasil dari dakwah ini secara sembunyi-sembunyi, Allah, sampailah jumlah para sahabat yang masuk Islam pada saat itu 40. Ya, kurang lebih 40, ya, laki-laki maupun perempuan. Ya, ammatuhum minal fuqara wal ariqa. Kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fakir. Ya, fakir itu di bawahnya miskin, Pak. Ya. Kalau miskin katanya apa? Definisi miskin itu? Masih bisa makan, Pak Ustaz. Ya, tapi nggak cukup-cukup. Atau kalau fakir terkadang makan sehari, kemana nggak usah. Itu mungkin ya. Pokoknya fuqara kebanyakan. Ya. Dan kebanyakan para budak. Ya. Yang para budak ini kalau dalam hukum perbudakan itu kan budak itu sama dengan hewan. Ya, kagak ada harganya. Mereka diperjualbelikan. Ya.
tidak dianggap manusia, setengah manusia, setengah hewan lah. Ya. Nah, hadir Islam ini menghapus perbudakan, ya, gitu ya. Wa mimman la sya'na lahu baina Quraisy, dan di antara yang masuk Islam itu adalah yang tidak ada kaitannya dengan orang Quraisy, ya, bukan budak, bukan orang miskin, pokoknya di luar itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kisah singkatnya tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi ini. Apa pelajaran pentingnya? Nah, ini yang paling penting. Kenapa disampaikan dakwah ini secara sembunyi-sembunyi? Yang pertama, ulama disebutkan wajhus sariyati fi badi'i da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih bentuk dakwah sembunyi-sembunyi ini? Ya. La raiba an taktuman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi ilal Islam. Tidak bisa dipungkiri, Pak, dan tidak diragukan lagi bahwa Islam ini didakwahi oleh Nabi pertama kali adalah sembunyi-sembunyi. Ya. Baik. Khilal hadhihi sanawatil ula, tahun-tahun pertama ini sangat hati-hatilah sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkannya. Ya. Jangan sampai ada yang tahu. Ya. Maka beliau pilih orang-orang bisa dijaga, ya, kata-katanya, ya, bisa dijaga amanahnya, bisa, pokoknya hati-hati banget. Nabi pertama-tama itu milih-milih siapa yang harus didakwah, siapa yang harus dikasih tahu. Karena bisa bahaya. Kalau orang yang dikasih tahu itu bocor atau ember gitu ya. Atau ember, Pak. Ya. Apa bahasa kita kalau ember? Ya. Diserokin apa aja gitu ya, tumpahin lagi nanti. Repot. Ya. Lam yakun bisababil khauf ala nafsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah takut akan keselamatan dirinya. Ya, yang beliau khawatirkan adalah keselamatan orang-orang yang memeluk Islam pertama kali. Bayang, Pak, kalau ketahuan para budak itu meluk Islam, bukan main-main siksaan. Jadi kita tahu, ya, bagaimana kafir Quraisy itu kalau sudah nyiksa itu benci banget, ya, nyuruh maksa orang untuk keluar dari Islam itu luar biasa. Sampai yang pertama kali syahid itu adalah keluarga Ammar bin Yasir. Ya. Ya. Ammar bin Yasir pada saat itu sudah tua, Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, tapi tetap disiksa oleh kafir Quraisy. Ya. Sumayyah juga sama. Ya, istri beliau. Sampai kejamnya itu dibunuhnya ruh di luar logika, Pak. Ya. Dari belakang ditusukin tombak sampai tembus, Masya Allah. Itu manusia apa bukan? Ya. Dan ini akan terjadi. Mereka-mereka yang tidak punya peri kemanusiaan, biasanya orang kafir gitu, ya, melihat kita itu, kalau sudah bencinya itu, melihat kita itu bukan manusia, Pak. Ya. Saking bencinya. Dan kalau ada kesempatan begitu. Termasuk di sini orang-orang Syiah, orang komunis begitu. Ya. Mereka nggak punya peri kemanusiaan. Berat. Ya, kalau sudah benci itu begitu. Sempat menyiksa dan membunuh itu mudah. Di luar logika. Ya. Nah, Nabi SAW nggak pernah takut kepada dirinya. Ya, fahuwa hinama kullifa bid-da'wah munazal alaihi qauluhu ta'ala, ketika Nabi mendapatkan wahyu ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, alima annahu Rasulullah SAW ila nas. Ya. Alama annahu Rasulullah SAW wa huwa lidzalik kana yuqinu bi anna al-ilah alladzi ibta'athahu wa kallafa bi hadhihi da'wah qadirun ala an yahmihi wa ya'simuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini, dalam diri beliau sudah meyakini Allah mampu menjaga saya. Ya. Allah pasti menjaga saya. Ya. Baik. Ala anna Allah azza wa jalla law amarahu min awwal yawmin an yasda'a bid-da'wah bainan nas, ya, alanan lama tawani an dzalika sa'ah walau kana yatara'a lahu fi dzalika masra'ahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya pasti di awal sudah menyampaikan itu.
cuman karena sangat peduli dengan keselamatan orang, ya, keselamatan para pengikutnya. Itulah Nabi mengajarkan kepada kita. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang disebut dengan fiqhud dakwah, ya, fikih dan paham tentang dakwah. Baik. Nah, walakin Allah azza wa jal alhamahu wal ilham lir Rasul sallallahu alaihi wasallam na'un minal wahyi ilahi. Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengilhamkan pada akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada baginda Nabi, ya, supaya menyampaikan dakwah ini dengan sembunyi-sembunyi. Baik. Bisariyatin wa taqattumin wa anna la yalqi biha illa man yaglub ala dhannihi annahu yasikhu laha wa yu'minu biha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah ini, saya katakan tadi, sangat hati-hati. Milih banget orangnya. Beliau yakin orang ini bisa dijaga ucapannya, bisa dijaga amanahnya, maka beliau sampaikan dakwah. Ya. Jadi bukan orang yang kayak saya bilang tadi, ember gitu ya. Ya, kalau sudah emberin, ya. Baik. Yang kedua, wa rahmatullah. Baik. Wa bina'an ala dzalik fa innahu yajuzu li ashabi ad-da'wah al-islamiyah fi kulli asrin an yasta'milu al-murunah fi kaifiyati ad-da'wah. Dan ini juga pelajaran buat kita, ya. Bagi antum yang mungkin nanti punya apa namanya? Punya sebuah kesempatan dakwah ke pelosok gitu ya. Dakwah ke pelosok itu ngeri, Pak. Ya. Saya punya teman seorang kiai di Sulawesi, Pak. Punya pesantren namanya Darul Hikmah. Beliau di Sulawesi itu ternyata masih ada orang yang nggak kenal dengan Islam masuk ke pelosok itu. Ya. Beliau pertama kali masuk ke situ, Pak, masih ada orang yang, mohon maaf, nggak pakai baju. Tahu tuh, ya, nggak pakai baju, Pak. Dia cerita. Maka kita datang ke situ, Ustaz, katanya. Enggak, kita ini ngapain pertama kali, yang kita ini apa? Kasih baju, Pak. Kasih baju, kasih pakaian. Ya. Listrik belum masuk. Tapi heran kami, Pak Ustaz. Apa yang antum heran kan? Agak tinggi di tempat itu ada misionaris. Mereka lengkap, listriknya ada di situ. Ya. Bahkan tempat belanjanya ada di situ. Heran kita. Tuh. Orang Nasrani itu dananya gede untuk dakwah itu. Ya. Nah, di sini dakwah ke pelosok itu begitu tantangannya. Ya, tantangan berikutnya sama. Kalau kita frontal nyampein itu bisa jadi kita ditombak-tombakin. Ya, dakwah di apa namanya di Irian, gitu ya. Di Papua, waduh itu. Kalau frontal mereka nggak suka, dari jauh Pak dipanahin. Itu. Nah, dalam setiap generasi, ya, setiap masa ada masa ini. Ya. Dan itulah Islam sampai kepada kita, ya Allah, itu perlu memahami tentang fikih dakwah ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, ya Allah adalah taqdimul maslahatin nafs huna min haitsu dhahir faqat. Jadi mendahulukan maslahah keselamatan jiwa, ya, ini berdasarkan zahir saja, ya, tidak sampai masuk ke dalam hati kita. Apa maksudnya, Pak Ustaz? Ya, maksudnya ya Allah, hakikatnya di dalam diri kita penuh dengan keimanan, ya, gitu ya, penuh keimanan. Karena kenapa? Kalau zahir kita dengan batin kita sama, kekufurannya kacau ini. Contohnya, dulu ketika Ammar bin Yasir, ya, Ammar itu disiksa luar biasa. Siang malam nggak ada bosannya orang kafir itu nyiksa beliau. Ya, tidak dikasih minum, Pak. Tidak dikasih makan bahkan. Sampai nggak sadar Ammar bin Yasir mengatakan,
ya, ketika pentolan Quraisy itu mengatakan, katakan Tuhan saya Lata Uzza. Disebut Lata Uzza. Ya. Setelah karena mengatakan begitu dibebaskan sama kafir. Ya. Nyadar begitu beliau, ya, nangis kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku telah kufur. Ya Rasulullah, aku telah murtad. Ya. Kenapa aku bilang begitu? Saya disiksa, ya, tidak tanggung-tanggung sama orang kafir, sehingga sudah sangat tahan. Ya, nggak kuat tubuh ini untuk menahan siksa mereka. Terlontar dalam hati saya, terlontar dalam bibir saya mengatakan Tuhan mereka. Ya. Akhirnya selamat. Maka apa kata Rasulullah? Wahai Ammar, selama iman masih ada dalam hatimu, kalau kamu nanti disiksa lagi, katakan, ya, apa yang mereka inginkan. Ya, apa yang mereka katakan, begitu. Ya, terjebak. Ini zohir, ya, tapi batin tetap dalam keislaman, gitu ya. Nah, ini keterangannya adalah amma man haitsu haqiqatul amr wa marmahul ba'id fa innaha fil waqi' maslah dinin. Ya. Yang jadi permasalahan adalah maslahah din kita, agama kita. Idzal maslahah ad-diniyah taqtadi fi mithli hadhil hal an tabqa arwahul muslimin salimatan. Ya, hendaklah ruh kita, jiwa kita masih selamat dengan ketubuhan Islam kita. Ya, likai yataqaddamu wa yujahidu fil mayadin al-maftuha al-ukhra wa illa fa in halakum ya'tabar idraran bid-din. Karena kenapa? Kalau zahir kita, ya, rahmakumullah, ya, ngakuin ternyata, ya, apa yang dikatakan, ya, terus ada masuk ke dalam hati kita, ruh kita, untuk pengakuan itu, ini sangat berbahaya dengan agama kita, ya, bahaya dengan agama kita, ya. Nah, Pak, bukannya itu munafik kalau begitu, ya? Tidak. Yang munafik itu adalah sebaliknya, ya, izhar Islam tapi hatinya kufur, diperlihatkan Islam, ya, tapi kufurin. Nah, itu yang munafik, ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, alhamdulillah, ada kondisi tertentu. Tapi alhamdulillah kita agak seperti itu, ya. Aman Pak Ustaz. Yang kita khawatirkan nanti na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai kita diperintah sama yang benci sama Islam ini. Repot kita. Ngaji kagak boleh. Ya. Taklim kagak boleh. Kembali lagi ke zaman bahala. Ya Pak Haji ya? Repot tuh, ya. Baik. Nah, wal khulasah, kesimpulannya annahu yajibul maslamah awal israr bid-da'wah idza kana al-jahru aw al-qitalu yadurru biha. Ya, nah, apa namanya batasan sembunyi-sembunyi ini wallahu adalah kalau dakwah itu disampaikan dengan terang-terangan, ya, itu akan memusnahkan, ya, dakwah itu sendiri atau mematikan dakwah itu, maka di situ kita boleh sembunyi-sembunyi, ya. Oke, jadi kalau sekira-kiranya gitu ya, nanti mungkin siapa yang mau ke pelosok dakwah itu, kalau sekira-kiranya kita frontal terang-terangan nyampein Islam, akan membahayakan, ya, ya, pribadi orang-orang yang akan kita dakwahi, ya, sembunyi-sembunyi, oke, seperti itu. Nah, lanjut ya. Wal sirru fi dzalika anna haqiqat hadzal din alladzi ba'atha Allah biha 'amatan anbiya'ihi wa rusulihi innama hiya al-khuruj an sultanin nas wa hukmuhum ila sultanillahi wa hukmihi wahdahu. Jadi pada intinya, warahmatullah, pada hakikatnya gitu ya, agama yang disampaikan kepada kita ini, ya, yang juga pernah disampaikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sebelumnya, ya, adalah mengeluarkan, ya, manusia dari keterkungkungan dunia ini, ya, menuju kepada apa? Ya, penghambaan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Islam ini ingin mengeluarkan kepada kita dari segala bentuk penyembahan yang sifatnya materi. Ya, termasuk
apa? Penyembahan pada duit. Karena Nabi mengatakan sampai ya halaka abdud dinar, ya celaka ya para penyembah dinar, celaka para penyembah dirham. Disampaikan oleh Nabi seperti itu. Ya. Jadi orang yang siang malam mikirnya duit, ya. Dikit-dikit duit, ya. Dikit-dikit kerjaan, ya. Sekarang mulai pilpres, mulai caleg, mikirnya kursi, ya. Ya. Sampai mau munafik sama orang, ya. Kampanye bagus, wih, kayaknya membuai kita, gitu ya. Dikasih ini, kasih ono, ya masjid dimamur-mamurin gitu ya. Masjid Al Mujahidin besok butuh apa ini kira-kira Pak Haji? Manis banget, ya. Nggak jadi ditarik-tarikin karpet, ya. AC, karena saya nggak menang di sini, tarik. Wah repot juga gitu, ya. Nah, itulah ya Allah ya. Jadi keterkungkungan kita dengan dunia ini jangan sampai begitu. Karena kenapa? Ya, Iwaflarahmatullah. Dunia ini, materi ini, bahkan tubuh kita ini, ya, itu kita akan tinggalkan. Ya, dia akan menjadi tanah, ya, dia akan menjadi debu. Ya. Sementara kehidupan kita ini nanti di awal ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama, Adam alaihissalam. Ya, di mana itu? Di surga, Pak. Ya, kita kembali ke sono, kampung kita di sono, ya, tempat kita di sono. Ya. Di sini bagus-bagus rumah kita tinggalkan. Ya. Megah-megah rumah kita tinggalkan. Banyak usaha kita tinggalkan. Mobil bagus kita tinggalkan. Istri cantik kita tinggalkan. Mudah-mudahan ketemu di surga gitu maksudnya ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ pada intinya. Dan Islam itu ingin mengeluarkan kita dari situ. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini adalah ujian semata. Ya, ujian semata. Nah, dan ujian ini terasa berat bagi kita kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehidupan ini berat kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita terpenjara jiwa kita ini karena materi yang sedikit. Ya. Maka dalam doa kita apa? Ya, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini, ya, sebagai apa? Ya, tujuan utama kami. Ya, la taj'alid dunya akbara hammina, tujuan utama kami dunia ini. Wa mablagha ilmina, dan harga dari ilmu-ilmu yang kami miliki. Ya, wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna, dan jangan kau, ya, apa? Sultankan kepada kami, apa maksudnya? Kuasakan kepada kami orang-orang yang tidak takut kepadamu, yang tidak mau merahmati kami, artinya tidak menyayangi kami. Itu doa kita. Baik, itu saja mungkin ya ya. Itu inti dakwah sirran itu, ya. Sirran tetap, ya, mungkin sembunyi-sembunyi, tapi hati kita tetap karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sembunyikan. Termasuk juga menyembunyikan, mohon maaf, ya. Mohon maaf, menyembunyikan ketaatan dalam artian, ya, yang bisa disembunyikan. Contohnya misalnya kayak infak sedekah, ya. Kalau kira-kira itu akan menimbulkan sesuatu ketakjuban dalam diri kita, ya. Ya, sembunyiin aja caranya. Ya. Tapi kalau kira-kira kita kepingin supaya orang-orang juga yang tidak mau sedekah, mau dakwah, apa namanya, infak itu, supaya terpacu, lakukan secara terang-terangan. Ya. Lihat masalahnya, ya, lihat masalahnya. Ya. Kalau kira-kira selamat, kita alhamdulillah, insya Allah saya nggak takabur zat, nggak ujub, insya Allah saya cuma ingin teman-teman supaya termotivasi berinfak. Saya sampaikan, ini untuk masjid 100 juta ya. Nah, Ustaz itu belum saya tanya, ya. Baik, kurang lebih itu, Ibu Rahmatullah.
Udah sampai jam berapa Kak? Ah, ya udah jam 6 ini. Udah ada juga itu ya. Nah, insya Allah nanti kita akan menyampaikan materi tentang aj-jahru bidakwah. Kalau tadi sembunyi-sembunyi, sekarang terang-terangan. Sekarang terang-terangan. Sekarang apa besok, Pak Ustaz? Bulan depan. Dengan sekarang. Ya. Ini Pak Haji mau masuk kantor ini, Bos. Masuk Pak Haji. Ya. Oke. Masya Allah. Ya. Oke lah, itu sirah nabawiyah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ya Allah. Sedikit nasihat ya, mungkin sedikit mauidhah itu untuk saya pribadi dan kita semua. Ya, semoga Allah jaga hati kita ya, berikan cahaya keimanan dalam hati sanubari kita, semakin termotivasi kita untuk lebih dekat kepada Allah ya, lebih bisa memakmurkan masjid-masjid kita karena sebentar lagi Ramadan masuk nih. Ya, Ramadan kalau masuk itu sampai penuh semua. Ya, pertengahan Ramadan pada hilang, kemana nih Jawa? Ya, godaan dunia ternyata lebih sini ya. Kebanyakan kolak kali bahasa ini. Ya, seperti itu ya. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.